Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Kaum muslimin yang kami muliakan, jamaah majlis ta'lim yang kami banggakan, alhamdulillah kita mengawali majlis ini dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillah. Kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majlis yang sangat mulia ini. Berada di atas taman di antara taman-taman sorga. Dan majlis ini adalah majlis yang dikhabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan memberikan kecelakaan, kejelekan dari seorang hamba yang berada di majlis ini, karena dia akan mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan hiburan bagi orang yang beriman berada di majlis ta'lim, menenangkan jiwanya, mengistirahatkan dari berbagai macam kelelahan-kelelahan dunia. Dia ikut serta bergabung, bertemu dengan teman-teman yang baik. Dan ini adalah kelezatan, ya, bertemu dengan ikhwan-ikhwan, bertatap muka. Dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka bertemu dan kemudian akan berpisah, mereka saling mewasiatkan wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Manusia ini benar-benar dalam keadaan kerugian. Ingat nasihat ini. Kita semuanya terus hari demi hari diancam dengan kerugian, kesengsaraan, kecuali kalau ada 4 sifat. Beriman kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah yang ada. Karena iman ini bukan hanya cukup perkataan, bukan hanya hiasan semata, harus tasdik, dibenarkan. Ingat ini. Kita semuanya diancam dengan kerugian, kebinasaan, kecuali beriman, beramal soleh. Dan tidak cukup di situ. Saling nasihat menasehati, saling mengingatkan. Manusia ini sifatnya lupa, toledor. Ya, diingatkan untuk berada di atas al-haq, kebenaran. Dan nasihat menasehati di antara mereka agar terkeluarkan dari ancaman kerugian, untuk saling menasehati berada di atas kebenaran, kesabaran, ya.
Ini ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi di hadapan para sahabat. Ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haq, saling menasehati di antara mereka. Ya, bahkan Nabi meminta para sahabatnya berbaiat khusus kepada Nabi. Berjanjilah kalian kepadaku untuk kalian selalu terus menghidupkan saling menasehati di antara kalian. Ya, nasihat menasehati berada di atas al-haq, dan nasihat menasehati untuk senantiasa berada di atas kesabaran. Sehingga jamaah sekalian yang kami muliakan, ya, di masa fitnah ini tahun 2021 yang kita rasakan bersama, jangan sampai lepas dari majelis taklim. Ya, paham tidak paham, capek tidak capek, lelah atau tidak, datang ke majelis taklim. Ngalap berkah. Ya. Karena di sana dihadiri oleh para malaikat. Disebut namanya siapa yang duduk di sana. Kemudian di sana taman-taman sorga, disebut dzikir-dzikir terbaiknya. Ya. Ini adalah taman sorga. Sehingga oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, bapak-bapak semuanya, apalagi problem rumah tangga sering silih berganti, sudah jadwalnya ta'lim pengajian, datang, paksakan, datang. Ya. Ini nasihat dari guru-guru kita semuanya. Dan insya Allah ta'ala kajian di malam hari ini, kita akan lanjutkan kajian terkait dengan babul adab yang terdapat di dalam kitab Minhajul Muslim. Ya. Adab atau akhlak, budi pekerti, ya, yang selalu seorang hamba harus menonjolkannya. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Lahu manzilah fil Islam, memiliki kedudukan yang tinggi. Bagaimana tidak? Rasulullah pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini. Kemudian Rasulullah juga pernah menyampaikan wa khiyarukum, dan yang paling spesialnya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling santun terhadap wanitanya. Ini Islam. Jangan melihat Islam ini dari oknumnya. Bisa jadi dia tidak mencerminkan Islam. Kalau melihat ajaran Islam dari oknumnya, ya banyak kekacauan nantinya. Ya. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cerminan dari Al-Quran. Kalau kita, ya cerminan, tapi ya berapa persennya nggak tahu. Ya. Sehingga banyak sekali akhlak-akhlak yang jelek. Ya. Melihat Al-Quran dan melihat sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait dengan akhlak juga Rasulullah pernah menyebutkan, ya, bahwasanya innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yudriku bihusni khuluqih, akan sampai dengan akhlak yang baik, darajata qaim, derajat orang yang berdiri di malam hari, dan bisa menyelip dari derajatnya orang yang puasa di siang hari. Maksudnya apa? Jadi kalau ada orang rajin sholat malam, ada orang rajin puasa sunnah, dia puasa Daud, dia selalu jam 3 alarm bunyi bangun, itu udah bagus, udah spesial sekali. Tapi bisa diselip itu semuanya dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik banyak, yaitu asnafnya, macamnya. Akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap tangga, terhadap guru. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan bahas akhlak seorang hamba terhadap penciptanya.
Ya. Dan ini akhlak yang puncaknya akhlak. Ya, tapi kita pahami dulu bahwasanya pembahasan akhlak pembahasan yang sangat besar. Saya singgung sedikit, perlu disinggung karena nasihat dari pemerintah untuk disinggung. Para tokoh masyarakat, alim ulama mengingatkan akan bahayanya dari ajaran radikal. Jadi ajaran radikal terorisme ini jangan dinisbatkan terhadap Islam. Islam berlepas diri antara timur dan barat. Rasulullah ini santun ucapannya, lembut, ya, cerminan dari Al-Quran. Tapi untuk kali pembahasan Khawarij, Rasulullah menyebutkan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Saking puncaknya Rasulullah marah. Kenapa sebabnya? Karena ini semuanya merugikan Islam. Ya, orang yang tadinya ingin mengenal Islam, dia mundur. Islam yang sudah minoritas di beberapa negara menjadi sulit lagi pergerakannya. Islam ini menganjurkan untuk jangan berbuat zalim kepada siapapun juga, hatta kepada binatang. Kan ada orang masuk neraka gara-gara dia menahan binatang, berakhlak jelek kepada binatang. Binatang dengan manusia mana mulia? Mulia manusia. Ya. Sehingga seorang hamba ini harus memahami, berbuat zalim kepada binatang saja bisa masuk neraka, apalagi berbuat zalim kepada manusia. Terlepas dia seorang muslim atau non-muslim. Walaqad karramna bani Adam. Kami yang telah memuliakan anak turunan Adam. Siapa yang memuliakan? Penciptanya. Kita juga harus memuliakan. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Islam dilarang yang namanya berkhianat. Ini sifat munafik. Dan perbuatan seperti itu adalah perbuatan khianat terhadap perjanjian yang ada. Seorang munafik ini kalau sudah berjanji dia khianat. Itu tandanya. Sedangkan perjanjian negara ini melindungi semua agama yang sudah disahkan di Indonesia. Ya, walaupun kita sudah punya akidah tertentu terkait dengan lakum dinukum waliyadin. Tapi seorang hamba hendaknya bersama al-jamaah. Al-jamaah itu adalah presiden. Man faraqal jamaah, siapa yang keluar dari jamaah, mata mitatal jahiliyah, dia mati di atas kejahilan. Bukan di atas agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perbuatan itu, jamaah sekalian yang kami muliakan, kita semuanya dididik sama sekali tidak membela, mendoakan, bahkan kita andil untuk mengecam, menjelaskan. Dan saya kemarin di Cilacap, pembahasan ini saya dengan pelan dicatat, wajib dicatat. Dalil-dalilnya. 13 kerusakan, perbuatan mengebom, membunuh non-muslim yang tidak halal. Catat ini. Karena itu bahaya kalau seandainya anak-anak kecil yang sudah ibaratnya ingin mengenal agama didoktrin, siapa yang berjihad mati syahid disambut bidadari, siapa yang berjihad kemudian mati syahid dihapuskan dosanya, didoktrin seperti itu. Dalilnya ada, tapi mereka tidak paham jihad ini adalah agama, jihad ini ibadah, ada rukunnya, ada syaratnya. Ya, dia ikhlas. Agama tidak butuh dengan ikhlas saja, harus ittiba di atas sunnah Nabi. Ya memang dia yang ngebom itu ikhlas sekali karena Allah. Ikhlas nggak kira-kira mereka? Ikhlas. Sedangkan ibadah diterima kalau ada dua syarat, ikhlas dan mencontoh Nabi. Nabi pernah mengajarkan yang seperti ini. Siapa yang membunuh orang kafir muahad yang berada di atas perjanjian untuk jangan diganggu, kemudian dia bunuh, dia tidak akan mencium wanginya bau surga. Ini Rasul SAW menjelaskan hal tersebut. Sehingga untuk kita semuanya, insya Allah maklum, sangat jelas perbuatan tersebut, perbuatan yang sangat tidak baik. Ya, insya Allah dipahami ya. Terus perbuatan apa lagi? Dilihat dari hal yang seperti ini banyak sekali. Zalim, khianat, hakikatnya menghinakan presidennya. Presidennya malu di hadapan negara-negara yang ada. Katanya sudah ada perjanjian. Oh, kenapa terjadi begini? Ya. Kemudian perbuatan tersebut
adalah perbuatan membuat resah, membuat terganggu keamanan. Seorang saja yang mengganggu keamanan orang lain, ya, dengan menunjukkan pedang, dia terlaknat sampai pedang tersebut dia yaitu hadapkan ke bawah. Karena membuat seorang hamba takut, resah, ini adalah perbuatan yang dilaknat. Sehingga oleh karena itu kaum muslimin, ini juga bagian dari akhlak. Akhlak terhadap Allah SWT yang akan kita bahas di malam hari ini banyak macamnya, ya. Taib, ini di bawah sana aja. Disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim, ya, terkait dengan pembahasan yang kedua, akhlak terhadap Allah SWT. Kita dianjurkan untuk berakhlak baik kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Sampai kepada binatang. Sampai kepada benda-benda padat. Ya, berbuat baik. Sehingga Rasulullah ini rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lin nas. Bukan hanya rahmat memberikan kasih sayang kepada manusia. Lil alamin, alam. Alam berarti seluruh makhluk. Sehingga Rasulullah menganjurkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Dan tentunya berbuat akhlak yang baik, yang paling utama berakhlak yang baik kepada Allah SWT. Seorang muslim dia mengetahui, ya, melihat malillahi ta'ala alaihi min minanin, dari apa yang Allah berikan berbagai macam nikmat kepadanya. Renungkan nikmat Allah SWT. La ta'uda, la tu'addu, yang tidak bisa dia hitung. Yang Allah berikan penjagaan kepadanya. Min sa'ati uluqihi nutfatan fi rahimi ummihi. Semenjak dia berbentuk air mani yang bergantung di rahim, dinding rahim ibunya. Allah sudah jaga. Sebelum berbentuk seperti kita ini sekarang, masih berbentuk cairan, sudah Allah jaga. Bahkan Allah tempatkan fi qararim makin, di tempat yang sangat kuat sekali. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Mursalat. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin, bukankah kami yang telah menciptakan kalian dari air yang hina? Summa, kemudian Allah tetapkan kalian, Allah tinggalkan kalian di tempat yang sangat kuat. Sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT. Dan terus nikmat tersebut Allah gelontorkan kepada seorang hamba. Sampai dia berjumpa dengan Allah SWT. Sampai mati dia. Dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala bima huwa ahluh. Memuji Allah SWT, di mana Allah SWT adalah yang maha berhak untuk dipuja dan dipuji. Disanjung. Ya. Wa bijawarihi, dan dia menyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan lisannya dan dengan anggota badannya, bitaskhiriha ila ta'atihi, dengan mengupayakan badan ini untuk mentaati Allah. Ini akhlak seorang hamba. Kalau ada orang yang punya akhlak yang baik, paling penting, yang paling utamanya adalah berakhlak kepada zat yang memberikan kebaikan kepadanya. Sekarang kalau ada seorang bapak baik sekali sama anaknya, luar biasa lah, biaya semua dicukupi, kebutuhan sebelum dia bilang dikasih. Kemudian anak tersebut suaranya lantang di hadapan bapaknya, membantah perintahnya. Apa yang kita katakan? Ini anak tidak tahu diri, su'ud akhlak, qalilul adab, sedikit adabnya, jelek akhlaknya. Bapaknya sudah habis-habisan siang malam, ya, untuk memperhatikan anaknya. Bahkan tadi saja di Cilacap bapaknya datang, saat kalau ada orang mau beli tanah, ya, saya mau jual tanah dekat pondok. Kenapa Pak? Anak saya sakit, saya pengen periksakan. Bayangkan, bapak nih,
ya, demi anak, punya tanah saja mau dijual, ya enggak? Subhanallah. Kalau ada anak durhaka sama bapaknya, itu sangat dicela sekali, ya, karena bapak ini besar sekali jasanya, terlebih dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga seorang hamba harus berakhlak baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, lisannya, anggota badannya. Fayakunu hada adaban minhu, maka seorang hamba dididik untuk mempunyai adab yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa minal adab, bukan bagian dari adab yang baik kufranun ni'am, mengkufuri nikmat, bukan. Ada orang dikasih nikmat, dipakai nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Dikasih kesempatan hidup, dipakai untuk yaitu bermaksiat kepada Allah. Taib. Jamaah sekalian yang kami muliakan, pahami kita hidup di dunia ini untuk hidup yang sesungguhnya. Kita hidup di dunia ini mungkin 60 tahun, untuk 70 tahun, untuk hidup yang abadi di sana. Dan Allah ingin seorang hamba ini pulang dalam keadaan membawa dengan bergunung-gunung pahala. Sehingga Allah berikan berbagai macam fasilitas, ya, agar seorang hamba melaksanakan berbagai macam ketaatan. Banyak sisi, ya, yaitu pendukung-pendukung seorang hamba untuk bisa taat kepada Allah. Sehingga nanti kalau mati dalam keadaan dia tidak taat kepada Allah, tidak ada alasan bagi dia. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membisikkan selalu kebaikan. Ada akal untuk bisa membedakan mana baik, mana jelek. Ada hati nurani yang sudah condongnya untuk kebaikan. Ada Rasul yang menjelaskan. Setelah Rasul, para ulama. Ada lagi kitab-kitab. Ada lagi teman-teman. Semuanya pendukung-pendukung kebaikan. Sampai dia meninggal tidak taat kepada Allah, tidak ada alasan. Malaikat sudah menanti untuk menyiksa dia. Taib jamaah sekalian yang kami muliakan, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kalian melainkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, bismillah. Ilaisa minal adab, bukan termasuk di antara orang yang punya adab, punya akhlak, juhud, menentang dari mun'im, zat yang memberikan nikmat kepada dia. Sehingga kalau antum ditanya, kita sudah bahas satu poin, adab terhadap Allah. Adab terhadap Allah yang pertama adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan semenjak kita berada di alam rahim sampai sekarang dengan mentaati Allah dan menjauhi maksiatnya. Itu adab yang baik. Seorang hamba yang mempunyai akhlak budi pekerti yang luhur. Kemudian yang kedua, seorang hamba dia melihat, meyakini, mengetahui ila ilmihi, akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ittilahihi, dan penguasaannya Allah Subhanahu wa taala ala jami'i ahwalihi, terhadap seluruh keadaannya. Ya, sering disebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha sami'un basir. Ya, maha mendengar, maha melihat. Wa ahata bikulli syai'in ilma, Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Segala sesuatu. Bukan segala yang nampak, segala sesuatu yang nampak atau yang tidak nampak. Allah meliputi ilmunya, tahu semuanya. Di bawah karpet ada tanah, di bawah tanah ada hewan, di bawahnya lagi berlapis-lapis, semuanya Allah tahu. Ya. Yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang sudah berlalu, dan yang tidak terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Antum kalau tidak talim sekarang, posisi antum sekarang di mana, sedang apa, Allah tahu. Ya,
Sehingga seorang hamba ketika mengetahui hal ini, fayamtali'a qalbuhu minhu mahabatan, terpenuhi hatinya rasa pengagungan kepada Allah SWT. Waqaran wa ta'diman, ketundukan seorang hamba. Ya. Kemudian wayastahi, malu. Ya. Malu terhadap Allah SWT. Jadi jemaah sekalian yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan dari Al-Qur'an. Rasulullah sangat malu ya terhadap sebuah kejelekan, dan malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi malunya wanita pingitan. Beliau sangat malu sekali. Malunya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semuanya didasari karena ilmu. Malu al-khuruj min ta'atihi. Malu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk di antara adab seorang hamba ayu jahiral abdu sayyidahu bil ma'asi. Menentang, yaitu tuannya, seorang budak menentang tuannya dengan mendurhakai dia. Bukan termasuk di antara adab. Ya. Tapi seorang hamba terus menundukkan dirinya kepada Allah SWT. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya, mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan, Allah SWT tahu. Allah mengetahui dari kedipan mata, makna dari kedipan mata Allah tahu. Apa yang tersimpan di dalam hati kita Allah tahu. Sehingga besok Allah akan ungkapkan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Apakah kalian mengetahui, tidak memperhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apabila kuburan ini sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinampakkan apa yang ada di dada-dada manusia. Sehingga seorang hamba selalu memperhatikan hatinya, ya, agar berhati yang baik terhadap Allah, berhati baik terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua, ketika dia melihat, menyadari, mengetahui akan ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu, dirinya diliputi dengan pengagungan, ketundukan, dan rasa malu kepada Allah SWT. Itu akhlak yang baik. Sehingga oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini, dia mendapatkan derajat yang sangat mulia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena hebatnya dan banyaknya sholat beliau, bukan karena hebat dan banyaknya puasa beliau, tapi karena sesuatu hal yang ada di dalam hati beliau, rasa malu kepada Allah SWT, pengagungan terhadap sunnah Nabi, keyakinan yang sempurna yang senantiasa dicontoh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini amalan-amalan hati. Kemudian yang ketiga, seorang hamba ketika melihat dan mengetahui akan keagungan dan kekuasaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, akhadha binasiyatihi, Allah mampu mengendalikan seluruh makhluknya, dan seluruh makhluk berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk berada ubun-ubunnya di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la mafarra wa la mahroba. Tidak ada seorang hamba pun tempat berlari, tempat berlindung. Wala manja wala malja, tempat seorang hamba untuk mencari perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Sehingga seorang hamba menjatuhkan, melarikan dirinya, meletakkan segala urusannya, menyandarkan semua urusannya hanya kepada Allah SWT. Ini akhlak yang baik. Disebutkan jamaah sekalian yang kami muliakan tentang bagaimana akhlak para salaf. Mereka kan luar biasa. Keberkahan mereka karena kedekatan terhadap Nabi, karena keilmu yang mereka dapatkan. Ada seorang hamba yang baik, yang soleh. Mungkin dia haji dari tempat yang jauh sampai di Baitul
Baitullahil Haram, kemudian ditawarkan, apa yang kau dapatkan, keluhan apa yang kau sekarang dapatkan, coba sebutkan. Dia kemudian menyampaikan, saya sedang berada di rumah Allah SWT. Di hadapan saya Ka'bah. Kenapa saya harus mengeluhkan urusan saya kepadamu? Sedangkan semua urusan ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mungkin mengeluhkan kepada engkau tanpa mengeluhkan kepada Allah SWT. Ini adab yang baik kepada Allah SWT. Jadi tidak melupakan Allah SWT. Allah SWT Maha Kuasa. Segala sesuatu ubun-ubunnya berada di genggaman Allah SWT. Sehingga ketika ada permasalahan, ketika ada problem, dia cepat lari kepada Allah SWT. Tidak malah yang pertama kali lari sama temannya, keluh, lari kepada bapaknya, lari kepada bosnya, jangan. Itu tidak adab sama Allah SWT. Punya akhlak yang baik Allah SWT, pencipta segala sesuatu, seluruhnya berada di genggaman Allah SWT. Kenapa kau lupakan itu semuanya? Ya, ini jamaah sekalian yang kami muliakan. Yang ketiga, seorang hamba ketika melihat akan kekuasaan dan keagungan Allah SWT, menyerahkan segala urusannya, menghadirkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Kemudian disebutkan, di antara akhlak yang baik seorang hamba, diantaranya adalah ar-ridha, ridha dengan ketentuan Allah SWT. Ini akhlak yang baik kepada Allah SWT. Jangan banyak keluh kesah. Apa yang Allah takdirkan di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah disifati dengan Al-Hakim, yang maha menentukan hukum, yang maha memberikan banyak hikmah. Sehingga Allah SWT segala ketika menentukan urusan kepada kita semuanya, di belakang itu semua pasti ada hikmah yang sangat besar. Ini ridho dengan ketentuan Allah SWT. Kemudian tawajuh ilallahi bidua. Ya, banyak berdoa kepada Allah SWT. Akhlak yang baik. Karena seorang hamba dikelilingi dengan kefakiran. Seorang hamba dipenuhi dengan kezaliman. Seorang hamba dipenuhi dengan berbagai macam keterbatasan. Sehingga tawajuh ila doa, banyak mengharapkan dirinya kepada Allah dengan dia banyak berdoa. Di antara sifat doa yang sering kita dengarkan dari guru-guru kita dan hadis-hadis yang ada, ketika dia mengangkat tangan, dia yaitu gabungkan, kemudian dia dekatkan dengan wajahnya. Ini berdoa. Walaupun ketika dia mengangkat tangan, mungkin ada yang seperti ini, ya. Tapi yang ada riwayat yang ada, dia dekatkan wajahnya seperti ini. Dia angkat tangannya. Ya. Banyak berdoa kepada Allah SWT. Terutama nanti ketika kita semuanya masuk bulan Ramadan. Di awal mulai bulan Ramadan, dari sekarang pula, banyak berdoa agar kita bisa panen raya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak berdoa meminta pertolongan kepada Allah SWT. Sedikit lagi. Di antara adab terhadap Allah SWT adalah al-irtida bi afdali siyab inda iqamah was sakinah wal wiqar. Adab terhadap Allah SWT, dia memakai baju yang paling bagus. Dia tenang ketika berdiri menghadap Allah SWT. Dia letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dia tundukkan pandangannya. Beradab di hadapan Allah SWT. Dan tidak pula dia hadapkan pandangannya ke langit. Ini bukan adab. Dan tidak pula dia pejamkan matanya. Dia lihat ke tempat sujudnya. Dengan tenang, dia menghadap kepada Allah SWT. Kepada zat yang telah memberikan penciptaan kepadanya. Ya, yang menyayangi kita melebihi sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Dan terus khusyuk ketika sholat, dan ketika ayat-ayat yang berlalu terhadapnya terkait dengan rahmat, dia meminta kepada Allah. Dia perbagus sujudnya, dia perbagus rukunya, dia perbagus sholatnya. Dan ini diantara tanda baik dan tidaknya iman seorang hamba dilihat dari sholatnya.
Dilihat dari kerinduan sholatnya, dilihat dari sisi kekhusyuan dan tidaknya ketika sholat, dilihat kelezatannya dia di dalam sholat. Ini semuanya barometernya. Ya, kalau seandainya seorang hamba masih berat dengan sholat, masih tidak cinta dengan sholat, masih merasa beban dengan sholat, walaupun kita sering taklim, ini alamat hati kita masih jelek. Ya, para ulama menyebutkan tanda hati engkau sehat, engkau rindu, engkau senang ketika menghadap Allah ketika sholat. Ya, sehingga antum ingin perlama sholatnya. Kecuali kalau jamaah, tentunya imam melihat kondisi. Tapi ketika antum sendiri, antum perlama, ya, berdirinya, sujudnya, rukunya. Dan ini diantara adab seorang hamba terhadap Allah SWT. Barakallahu fikum jami'an. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Yang jelas ikhwana fillah, pembahasan akhlak terhadap Allah, pembahasan yang sangat besar. Ya, akhlak terhadap Allah secara global adalah yang paling intinya adalah mentauhidkan Allah, menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Ya, mengingat Allah, tidak melupakannya, menyebut nama Allah, tidak melupakannya, zikir, mensyukuri, mentaatinya. Ini adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, secara global seperti itu. Dan adab terhadap Allah, akhlak terhadap Allah, mentaati Rasulnya. Secara umum, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu adab. Tapi lihat, adab terhadap Allah terkait dengan amalan-amalan hati, jangan sampai dilupakan. Wallahu ta'ala alam biswab. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah SWT memberikan iman dan Islam terus sampai kita wafat, dan semoga hari-hari yang sangat singkat di dunia ini Allah SWT memberikan keberkahan. Dan jangan lupa jemaah sekalian yang kami muliakan, perbaiki terus niat. Jangan sampai aktivitas yang ada di luar masjid yang sangat banyak ini dilupakan oleh syaitan dari niat yang baik, akan menjadi hal yang sia-sia. Terus perbaiki niat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.